Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isratur Rahman. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis store farm. Adapun outline yang akan saya jelaskan di video kali ini, yang pertama adalah basic problem, yang kedua adalah profil usaha, yang ketiga adalah metode pembelian, dan yang keempat adalah kerangka bisnis, dan selanjutnya adalah testimoni konsumen. Oke, pertama saya akan jelaskan tentang basic problem. Problem yang saat ini dihadapi petani adalah pemasaran atau perluasan penjualan produk hasil pertanian. Nah, saat ini penjualan yang dilakukan oleh petani itu memiliki rantai pemasaran yang lebih panjang, sehingga tentunya ini akan menekan harga atau keuntungan daripada petani. Kita lihat di sini. Di sini ada tengkulak sebagai orang pertama untuk mengambil hasil tani, lalu petengkulak menjual ke pedagang besar menjual ke pengecer, dan pengecer yang menjual ke konsumen. Tentunya media ini akan memperpanjang pemasaran. Oleh karena itu, lahirnya store farm adalah untuk memutus rantai pemasaran yang lebih panjang ini, di mana konsumen dapat membeli ke store farm. Jadi store farm untuk meminta kepada mitra atau petani untuk menyuplai produk langsung dari petani, dan kita sendiri yang akan melakukan pengantaran paket ke konsumen. Jadi kita sebagai perantara agar hasil tani itu lebih maksimal, ya, karena penjualannya tidak terlalu panjang gitu. Yang kedua adalah store farm sendiri. Nah, apa sih itu store farm? Store farm itu terbagi menjadi dua kata, yaitu toru dan store farm. Toru sendiri diambil dari bahasa daerah Sulawesi Tengah, yaitu bahasa Kaili, yang berarti topi petani atau caping, yang kita filosofikan sebagai pelindung atau media yang mewadahi hasil petani dan bertujuan mensejahterakan petani lokal. Nah, sedangkan kata farm sendiri kita ambil dari bahasa Inggris yang artinya pertanian, yang bermakna semua hasil pertanian maupun olahan pertanian tersedia di platform digital maupun non-digital. Jadi, singkatnya, store farm bergerak dalam metode pemasaran digital maupun non-digital yang berfokus pemasaran pada hasil pertanian lokal dan produk olahan hasil pertanian yang dihasilkan oleh UMKM Kota Palu, dengan tujuan kita dapat memberikan pemasaran terhadap sektor tersebut dalam menjual produknya dan memudahkan sampai ke tangan konsumen. Jadi itulah store farm. Nah, ini adalah struktur organisasi kami. Yang pertama adalah directors, yaitu Muhammad Iqbal Islam, kemudian sekretaris yaitu Irfandi, kemudian Muti ya sebagai bendahara, Isratur Rahman, saya sendiri sebagai divisi programmer atau di bidang software store farm, kemudian Putri sebagai divisi produksi, Nujana sebagai divisi pemasaran, dan Rizky sebagai divisi distribusi. Nah, adapun target store farm yang pertama adalah tentunya mensejahterakan petani dan UMKM melalui sistem teknologi yang kita punya, sistem pemasaran yang kita punya, dan sistem pelayanan yang kita punya gitu. Yang kedua adalah peningkatan kualitas produk dan pelayanan. Ya, tentunya dengan memaksimalkan pemasaran, kita harus berbanding dengan kualitas produk. Selain itu, pelayanan yang kita berikan harus juga maksimal gitu. Nah, kemudian ketiga adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi tujuan kami, target kami juga adalah dengan aktivitas yang mungkin semakin besar, ya tentunya kita membutuhkan sumber daya manusia, ya, tentunya sebagai orang yang terlibat dalam aktivitas store farm. Yang keempat adalah ekspansi pasar. Ya, kita perlu membuat titik-titik di mana potensi untuk pemasaran yang lebih luas itu ada gitu. Jadi itulah target-target daripada store farm. Nah, metode penjualan kita yang pertama adalah online. Jadi kita menjual melalui media sosial, ada Facebook dan Instagram. Selanjutnya ada website kita juga. Dan sekarang kita juga berbasis mobile application,
berbasis Android ya. Nah, ini adalah metode pemasaran via aplikasi. Yang pertama kita akan melakukan register, kemudian kita memilih produk, dan setelah itu kita check out ya atau membeli, lalu melakukan pembayaran jika dia memilih pembayaran secara direct atau bank ya bisa juga, atau payment gateway. Dan kita juga setelah itu mengirimkan ke konsumen gitu. Nah, ini adalah produk-produk yang tersedia di Toro Farm. Ada beberapa kategori. Yang pertama adalah sayuran, vegetable. Kemudian ada buah, ada daging dan seafood. Kemudian ada rempah, ya. Rempah-rempah ini ya seperti bawang dan sebagainya. Kemudian ada produk olahan yang kita ambil dari UMKM, hasil-hasil yang telah diolah dan kita jual kembali. Kemudian ada imperfect. Jadi imperfect ini adalah produk yang layak dikonsumsi tapi dari segi tampilan itu terlihat cacat gitu. Nah, terkadang produk tersebut biasanya langsung dibuang. Nah, oleh karena itu Toro Farm mengambil ini untuk dapat dijual kembali gitu, walaupun dia sudah imperfect. Nah, ini adalah aplikasi backend ketika konsumen melakukan pemesanan, dan itu adalah statistik penjualan yang kita bisa lihat bersamaan dengan aplikasi backend tersebut. Sekaligus kita juga dapat menambahkan produk kita. Nah, ini adalah metode offline-nya. Jadi kita punya lapak sayur yang kita tetapkan di beberapa titik kota Palu ini. Ya, diantaranya adalah wali kota Palu ya. Ada minimarket yang coba kita bangun untuk proses penjualan secara offline ya. Nah, ini adalah pentingnya adalah model bisnis kita, yaitu bisnis model kanvasnya. Di sini saya akan jelaskan, yaitu customer server segment, ada business to business, kemudian ada business to customer. Business to businessnya kita menjual dengan reseller, jadi untuk mempercepat pemasaran. Kemudian business to customer, kita memiliki produk yang kita jual langsung ke konsumen. Kemudian customer relationship, kita punya kemudahan untuk pemesanan via aplikasi. Kita juga memberikan layanan gratis ongkir untuk pemesanan H-1, atau dia pesan hari ini namun dia meminta untuk diantarkan besok, maka dia gratis ongkir. Kemudian kita juga punya promo pada hari-hari besar ya tertentu. Kemudian ada value proposition, ada produk pangan yang segar. Jadi keluhan kita adalah produk pangan yang segar yang harus sejalan dengan kualitas produk. Kemudian ada produk olahan UMKM lokal. Jadi ini yang kita olah, yang kita ambil ya sebagai untuk membantu UMKM memasarkan produknya gitu. Kemudian ada aktivitas kita, yaitu hubungan antara petani dan UMKM kita bagaimana, atau sinergitas dengan petani dan UMKM. Yang kedua adalah delivery order atau aktivitas pengantaran paket ke konsumen. Kemudian ada partner. Jadi partner kita tentunya petani, kemudian supplier buah dan sayur. Jadi terkadang petani mungkin tidak menyediakan semua komoditi. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan supplier untuk menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang ketiganya adalah supplier produk olahan yang kita ambil dari UMKM lokal. Nah, ada Sky Resorts, yaitu adalah sumber penghasilan kita ada petani dan juga UMKM. Channel kita ada aplikasi dan sosial media. Kemudian ada cost structure. Ya, cost structure kita pembiayaan kita ada biaya tetap ya. Kemudian ada biaya variable. Biaya tetapnya itu seperti kendaraan ya. Kendaraan kita, kemudian teknologi pembuatan aplikasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua biaya variable, biaya-biaya berlanjut atau biaya di bensin, kendaraan transportasi dan sebagainya. Kemudian revenue streams atau pendapatan kita, yang pertama kita mendapatkan pendapatan berdasarkan pengiriman antar daerah. Jadi kita melakukan pengiriman yang lebih besar lagi ke beberapa daerah dengan tujuan untuk mereka bisa menjual di daerah mereka gitu. Seperti saat ini brokoli. Ya, brokoli itu yang adalah komoditi yang kita ambil dari langsung dari petani dan kita jual ke beberapa daerah kota di luar kota Palu gitu. Kemudian yang kedua adalah pendapatan berdasarkan jenis item yang terjual. Ya, tentunya ini adalah penjualan di dalam aplikasi dan platform Toro Farm. Ya, mungkin itu.
Ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan kita adalah praktis. Kemudian produk ya banyak, ada beraneka macam. Ada produk anorganik dan organik ya. Kemudian ada promo menarik dan tentunya gratis ongkir. Namun kekurangannya kita adalah permodalan ya, untuk mencapai semua itu tentu juga butuh modal gitu. Sarana dan prasarana, kita perlu peralatan terkait tentang produksi, kemudian teknologi khusus untuk peralatan pemasaran ya, teknologi pemasaran kita seperti mobile application. Kemudian ada 3 adalah tempat ya, tempat kita untuk berjualan secara offline. Itu adalah kekurangan kita. Kemudian networking atau jaringan kita yang perlu kita perluas lagi seperti itu. Nah, ini adalah testimoni hasil penjualan kita dari konsumen. Kemudian yang ini adalah lapak sayur secara offline yang kita lakukan di Wali Kota Palu. Yang ini adalah mitra petani kita, baik secara hidroponik ya maupun organik. Ini tepatnya di petani Napu ya, daerah Poso. Itu berdekatan dengan Kota Palu. Ini adalah produk setelah pengawasan ya, ada brokoli di situ, ada paket, capcay dan lain sebagainya. Itu adalah produk-produk yang kita packing ya, lalu kita antar ke konsumen. Ya, mungkin itu aja di presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.